ketika ada seorang calon manten perempuan tuh nangis-nangis di kawah, Pak saya nggak jadi nikah, nggak bisa nikah karena orang tua saya nggak bisa ini. Oh my god. Nah itu maka yang namanya KUA nanti dari pendaftaran itu kita memberikan penolakan. Penolakan itu kemudian dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Tumbuh, hadirkan ilmu untuk keluarga. Bersama saya Alfi Yasman selaku penyuluh agama Islam KUA Gondokusuman, dan kali ini kita masih ditemani oleh bintang tamu spesial kita yaitu Bapak Hakam SHI. Halo, assalamualaikum Pak Hakam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yasmin sehat selalu. Alhamdulillah baik. Di tengah kesibukan Pak Hakam, alhamdulillah Pak Hakam masih bisa menyempatkan ya teman-teman. Pak Hakam, beliau selaku penghulu dan juga kepala KUA Kementerian Gondokusuman. Nah teman-teman dari Sobat Ruang Tumbuh, podcast Ruang Tumbuh merupakan podcast yang membahas seputar pernyataan ataupun pertanyaan terkait bimbingan pranikah ataupun hak waris dan juga perkara-perkara syariah terkait ajaran agama Islam yang nanti kita kemas secara menarik di podcast Ruang Tumbuh. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait tentang wali hakim, yang mana ini adalah sambungan dari pembahasan seputar wali di yang episode sebelumnya. Nah teman-teman kalau penasaran ingin menyaksikan episode sebelumnya bisa diklik di ke bawah ini ya. Baik, nah Pak Hakam, banyak kasus yang terjadi di lingkungan kita, salah satunya mungkin yang sudah Bapak Hakam sampaikan sebelumnya terkait wali nasab. Ada yang serta-merta langsung menyatakan meminta wali hakim tanpa menyelidiki status wali nasabnya tersebut. Nah ini memang fenomenanya ada ya Pak Hakam ya? Ada. Nah untuk itu teman-teman, supaya tidak bingung dan ragu untuk menentukan mana yang wali nasab dan juga wali hakim, kita akan kulik di sini ya teman-teman Sobat Ruang Tumbuh sekalian. Nah kita mulai dulu Pak Hakam, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan wali hakim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa Budiman, Ruang Tumbuh KUA Kementerian Gondokusuman. Memang penentuan wali dalam perkawinan suatu yang wajib, yang sangat penting. Karena ketika di dalam pelaksanaan pernikahan yang menjadi utamanya termasuk walinya kan termasuk sebuah rukun ya dalam pernikahan. Karena rukun itu harus benar, harus sesuai. Kalaupun dalam perkawinan itu ada salah satu rukunnya yang tidak benar, termasuk dalam penentuan wali misalnya, nanti itu akan menjadikan nikah itu tidak sah. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, isu-isu yang akan kami sampaikan tentang wali nikah dalam hal ini adalah wali hakim. Dalam hal ini kami dalam berpegang pada peraturan yang terbaru, Peraturan Menteri Agama PMA nomor 30 tahun 2024 yang menjadi acuan kami tentang pedoman tentang pencatatan pernikahan. Di situ disebutkan dalam pasal 13 menyatakan bahwa dalam hal tidak diketemukannya adanya wali nasab, maka walinya adalah wali hakim. Artinya bahwa ini sudah mengacu. Kemudian wali hakim itu apa? Wali hakim adalah penghulu yang diberi tugas yang wewenang oleh negara, mempunyai hak dan wewenang oleh negara untuk menjadi wali dalam pernikahan. Dalam konteks Indonesia, sultan itu ya menteri agama. Jadi pejabat yang memberikan mandat ataupun itu yang memberi wewenang adalah menteri agama. Kepada siapa? Petugas di situ adalah penghulu. Dalam PMA yang terbaru yang 2030-2024 ini adalah penghulu yang diberi sampiran tugas tambahan sebagai kepala KUA. Jadi jelas dalam hal ini wali hakim adalah melekat kepada kepala KUA dalam tiap-tiap kementerian ataupun kecamatan ataupun dalam
KUA. Dalam hal ketika KUA selaku wali hakim itu berhalangan, maka bisa menugaskan kepada penghulu yang ada di situ untuk melaksanakan wali hakim. Kemudian kalaupun tidak tersedia di situ, maka lintas ke Matren, maka yang memberikan surat tugas adalah Kementerian Agama tingkat Kota Yogyakarta, dalam hal ini adalah Seksi Bimas Islam. Jadi itu adalah ruang pengertian daripada wali hakim. Ya, jadi wali hakim itu ya cuma kepala KUA. Kepala KUA yang menugaskan siapa? Ya Menteri Agama dalam hal ini. Ya, yang sekarang kalau ya istilahnya yang penghulu yang diberi tugas sampiran tambahan kepala KUA itu adalah petugas ataupun wali sebagai wali hakim. Seperti itu, Mbak Yasmin. Oke, berarti ya teman-teman sobat Ruang Tumbuh, untuk wali hakim sendiri adalah pihak yang ditunjuk oleh Sultan dalam hal ini adalah Menteri Agama ya Pak ya. Dan sudah tertulis juga di PMA yang bertugas nanti atau disampaikan nanti ke sebagai wali hakim adalah kepala KUA, ataupun nanti jika kepala KUA-nya tidak bisa berhalangan bisa menugaskan para penghulunya. Karena di sini ya sobat tumbuh, kepala KUA tidak mesti harus penghulu ya, betul ya Pak Akam ya? Ya, kalau dalam PMA yang belum bisa nanti jenengan sebagai kepala KUA. Tapi jenengan nggak bisa sebagai wali hakim karena putri. Karena putri ya, saya tidak bisa menjadi wali hakim. Nah, sesuai sekali dengan pertanyaan berikutnya, kira-kira apa syarat untuk menjadi wali hakim ini sendiri Pak Akam? Ya, kalau dalam konteks seperti biasanya cuma itu syaratnya sebagai kepala KUA. Sebagai KUA yang di situ kan penghulu sebagai tugas tambahan yang melekat di situ sebagai kepala KUA. Itu syaratnya cuma itu. Syaratnya sebagai kepala KUA kalau ingin menjadi wali hakim. Selain itu tidak ada wali hakim. Ya wali hakim itu maka ya kepala KUA itu. Nah, maka dalam istilah dulu ada istilah kalau pemahaman masyarakat itu ya tuku wali ya. Apa itu tuku wali? Yang diharapkan ya walinya Pak KUA itu kalau dalam istilah dulu itu tuku wali itu. Nah, padahal ya istilahnya wali hakim itu. Itu istilah yang istilahnya agak guyon atau apa kok ada tuku wali. Kami juga bingung kemarin kalau dulu menghadapi Pak, saya tuku wali. Oh, tuku wali itu apa? Kalau tuku kan beli. Maksudnya adalah dia tidak punya wali, kemudian walinya daripada kepala KUA. Maksudnya seperti itu. Istilah yang dulu pernah ada seperti itu. Ya, mungkin untuk sekarang ini orang sudah mulai agak paham ya Pak ya? Iya, wali sudah hakim. paham. Ya. Nah, ini yang perlu kita perlulus lagi itu syaratnya menjadi wali hakim, karena memang tidak sembarang ditunjuk ya Pak. Ada peraturan perundangannya yang menuliskan tersebut. Jadi kita tidak boleh sembarangan menunjuk, wah ini ada teman saya bisa menjadi wali hakim, tidak bisa ya Pak ya? Tidak bisa. Berarti dengan syarat utama yaitu sebagai kepala KUA, yang mana dalam hal ini kalau misalkan kepala tidak berhalangan nanti akan ditunjuk penghulunya. Pun nanti kalau misalnya kepala KUA-nya perempuan gitu ya Pak ya, perempuan nanti akan ditunjuk penghulunya, begitu ya Pak ya? Enggak sulit kok ya. Tidak sulit. Bagi wali hakim itu adalah ketika di dalam pelaksanaan ada alasan ataupun yang dalam hal ini adalah mengapa kok di dalam pernikahan itu ada wali hakim, karena memang ada alasan-alasan ataupun yang bisa menjadikan pindahnya wali nasab itu ke wali hakim. Jadi banyak sekali alasan ataupun sebab. Jadi tanpa sebab itu maka kepala KUA tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai wali hakim karena nanti disalahkan. Dan ini juga sesuai kalau memang perjalanan daripada PMA ini sangat istilahnya sangat dinamis ya. Kalau dulu banyak sekali alasan sebagai wali hakim. Kalau yang terakhir yang sebagai pedoman kita yaitu PMA nomor 30 2024 itu cuma ada 6 alasan bolehnya kepala KUA sebagai wali hakim. Oke, 6 alasan untuk sebagai wali hakim. Kenapa? Yang pertama, mengapa kok kepala KUA sebagai wali hakim? Alasan pertama adalah tidak mempunyai wali nasab. Tidak ada wali nasab. Atau kalau dalam istilah dulu itu adalah kehabisan wali nasab. Dalam kemarin kan menyatakan bahwa wali nasab itu adalah yang pertama ayahnya kemudian naiknya kakeknya, kemudian mbah buyutnya,
kemudian saudara laki-lakinya, pamannya, anak paman sampai selesai. Nah, ketika itu dirunut, kemudian tidak ada di situ wali nasab, maka nanti walinya pindah menjadi wali hakim. Nah, itu wali hakim. Yang pertama adalah tidak ada wali nasab, maka istilahnya walinya wali hakim di situ. Kemudian yang kedua, dibolehkan menjadi wali hakim ketika wali nasabnya Abdul. Wali Abdul. Nah, itu dalam istilahnya wali mogok. Mogok itu adalah tidak mau menikahkan putrinya. Wali nasabnya ada, misalnya ayahnya ada, tetapi dia tidak mau menikahkan putrinya. Mungkin dengan alasan yang seperti apa? Uzur mungkin kita nggak tahu, mungkin tidak setuju, tidak direstui, mungkin tidak sesuai dengan pilihan orang tuanya, sesuai dengan kehendak ayahnya, maka dia nggak mau menikahkan. Nah, itu namanya wali adol, wali yang tidak mau menikahkan anaknya. Lah, dalam konteks wali adol ini, maka kami selaku kepala KUA yang beri tugas untuk sebagai wali hakim harus apa? Harus memenuhi beberapa SOP yang harus dilalui. Tidak boleh serta-merta ketika calon manten datang ke KUA, Pak, wali saya nggak mau menikahkan, ya nggak masalah, walinya nanti wali hakim. Tidak seperti itu. Tidak segampang itu. Iya, maka dari pendaftaran itu harus apa? Harus memberikan sebuah keputusan daripada namanya putusan pengadilan tentang wali adolnya itu, dan pengadilan mengeluarkan amar putusannya kepada KUA, sebagai kepala KUA untuk melaksanakan pernikahan sebagai wali hakim. Artinya harus ada putusan penetapan dari pengadilan dulu tentang adolnya wali tersebut. Nah, kalau kita itu tidak menggunakan seperti itu, tahu-tahu dinikahkan, ya kita kena nanti. Nah, harus menunggu. Jadi nggak masalah ketika ada seorang calon manten perempuan itu nangis di KUA, Pak, saya nggak jadi nikah, nggak bisa nikah karena orang tua saya nggak bisa ini. Nah, itu maka yang namanya KUA nanti dari pendaftaran itu kita memberikan penolakan. Penolakan itu kemudian dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan wali adolnya. Ketika wali adolnya di pengadilan ternyata di apa namanya mediasi orang tuanya, ayahnya itu nggak jadi mogok, maka nggak masalah. Nah, tetapi ketika itu walinya adol, benar-benar adol dengan putusan pengadilan dan sudah ada amar putusannya kepada KUA, kepala KUA Kemanten untuk bisa menikahkan caten perempuan dengan ini, maka kami sudah bisa melaksanakan wali hakim itu. Harus ada putusan pengadilan. Yang kedua tadi wali adol, walinya mogok tidak mau menikahkan, itu nanti walinya hakim. Kemudian yang ketiga kalinya yang bisa menjadikan wali hakim adalah yang ketiga itu karena apa? Karena tidak diketahui keberadaannya wali nasabnya. Tidak diketahui keberadaan wali nasabnya, kalau dalam istilah agamanya walinya mafqud. Mafqud itu hilang informasinya. Kebanyakan kasusnya ini ketika anaknya itu lahir, kemudian sudah ditinggal bapaknya kemana, sampai dewasa dia tidak tahu di mana. Mungkin ibunya sudah meninggal sehingga tidak bisa diketemukan. Nah, ketika dalam kondisi itu yang menjadikan wali nasabnya itu adalah ayahnya, misalnya kok mafqud, tidak diketahui keberadaannya, maka nanti walinya hakim. Dan ini juga harus ada SOP-nya. Ketika posisi di dalam pendaftaran pemeriksaan itu terhadap wali itu walinya mafqud, maka harus apa? Membuat pernyataan di atas materi, ditandatangani 2 orang saksi dan diketahui oleh kelurahan setempat. Itu harus. Jadi ada pernyataan itu menyatakan bahwa nama saya misalnya Fulanah, pada tanggal ini sampai sekarang saya tidak mengetahui keberadaan orang tua saya namanya ini. Nah, pernyataan itu di atas materai, kemudian dia membuat itu disaksikan oleh 2 orang, tanda tangan itu, kemudian diketahui oleh kelurahan. Lah itu nanti walinya bisa menjadi wali hakim dan kepala KUA bisa melaksanakan. Itu namanya wali mafqud. Ya. Kemudian yang keberapa? 4. Wali yang keempat ketika wali hakim alasannya adalah
walinya tidak dapat dihadirkan dalam kurung menjalani pidana. Pidana, istilahnya dia tidak bisa dihadirkan masih dalam pidana ataupun di penjara. Itu tidak bisa menjadi wali hakim, dan itu harus disertai dengan pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab di situ, menyatakan bahwa walinya itu dalam kondisi di dalam penjara. Itu yang bisa menjadikan wali hakim. Setelah itu kemudian yang kelima ya, kelima alasan menjadi wali nasab menjadi wali hakim adalah tidak ada wali nasab yang beragama Islam, tidak mempunyai wali nasab Islam ataupun non Muslim. Itu diruntut saja, mungkin ayahnya, dan sebagainya, itu sampai dengan terakhir tidak ada. Tetapi apa? Ketika di dalam urutan wali itu ada satu orang yang Muslim, maka dia sebagai wali nasabnya. Tetapi ketika dari wali itu ketika tidak ditemukan dan tidak ada wali yang beragama Islam, wali nasabnya non Muslim, maka walinya adalah wali hakim. Ya, kemudian yang terakhir kalinya wali nikahnya adalah calon manten itu yang menikah. Nah, mungkin dapat saudara sepupunya yang menikah, maka ketika calon mantannya laki-laki itu sebagai walinya, maka dia nanti walinya wali hakim yang menikah. Dapat sepupunya ataupun saudara dekat yang istilah situ, maka memang walinya itu, maka nanti walinya hakim. Jadi 6 itu yang menjadi alasan kita sebagai petugas pencatat nikah kantor urusan agama sebagai wali hakim untuk yang membolehkan adanya wali hakim. Jadi 6 itu yang bisa sebagai alasan ataupun syarat ataupun bolehnya berpindah dari wali nasab menjadi wali hakim. Ya baik. Yang pertama itu adalah nasabnya habis. Yang kedua walinya mogok. Yang ketiga itu mafkud ya Pak ya. Mafkud atau tidak diketahui. Yang keempat itu adalah pidana. Yang kelima adalah tidak beragama Islam dari semua nasab yang sudah dicek, dan yang terakhir adalah mantannya sendiri. Walinya adalah mantannya sendiri sehingga boleh di wali hakim. Baik. Nah begitu ya Sobat Tumbuh, terkait alasan-alasan ataupun kondisi di mana seorang wali hakim itu boleh diwakilkan ya Pak ya. Boleh sebagai wali hakim, kepala KUA seperti itu sesuai dengan PMA yang terbaru. PMA nomor 30 tahun 2024. Baik, ini menarik sekali ya Pak ya. Kita beranjak ke studi kasus. Ada kasus di mana seorang catinnya ini ingin menikah, namun mereka ingin melaksanakan nikah taukil. Taukil. Itu bagaimana itu Pak? Apakah itu jadinya menggunakan wali hakim jadinya? Gini ya, ketika di dalam 6 kriteria wali hakim itu untuk PMA sekarang tidak mengakomodir dengan adanya itu adalah, kalau dulu dalam istilahnya adalah masafatul qasri, walinya jauh. Walinya jauh. Masafatul qasri itu disamakan dengan mengkosorkan sholat 5 km. Maka itu masafatul qasri itu dulu sebagai alasan untuk bisa menjadi wali hakim. Tetapi dalam PA terbaru ini, maka masafatul qasri tidak sebagai alasan untuk menjadikan wali hakim, berpindahnya wali nasab, maka tetap menjadi wali nasab. Maka solusinya apa? Ada solusi. Jadi ketika wali itu mau menikahkan anaknya kok di mana, di Palembang, di Aceh, nggak usah khawatir. Nggak bisa nikah, nggak usah khawatir. Karena apa? Karena ada solusinya yang disebut tadi adalah taukil wali bil kitabah. Artinya apa? Ketika walinya nyata-nyata tidak bisa hadir di dalam akad nikahnya, ketika hariannya karena alasan jauh, maka walinya tetap nasab. Beliaunya, misalnya ayahnya tetap ayahnya, tetapi dia harus bertaukil wali di hadapan kepala KUA ataupun penghulu setempat. Artinya apa? Ketika sudah ada pendaftaran nikah di mana, kemudian sudah didaftarkan di KUA, datanya ada, calon mantennya, calon manten laki-laki dan perempuan ada,
kemudian ada maharnya, kemudian dia sampaikan kepada KUA tempat tinggalnya di sana. Nah, kemudian dia menghadap kepada Pak Kepala KUA, kemudian Pak Kepala KUA membuat namanya taukil wali bil kitabah. Nanti di situ menyatakan bahwa yang bertanda sama ini namanya yang menjadi wali ini, kemudian mau menikahkan anaknya atau apa seperti ini dapat dengan calon manten ini dengan mas kawin ini. Demikian permohonan ikrar wali ini saya mohon kepada KUA. Berhubung saya tidak bisa hadir ketika akad nikah, saya mewakilkan pada penghulu yang tepatnya nikah di mana. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, dapat satu lembar itu, satu lembar dibawa KUA tempat pelaksanaan sudah beres. Sudah beres. Walinya sudah tidak ada, udah nggak usah hadir. Nggak usah hadir ya. Cuma Mungkin satu kertas itu bisa menjadikan syarat sahnya nikah, dan itu sah. Sah. Ya, karena ada taukil wali bil kitabah. Tetapi sekarang kalau zaman modern itu belum diakomodir tentang ikrar wali dengan telekonferensi. Dengan Zoom itu belum bisa. Belum bisa ya. Belum bisa, kita belum belum melegalkan, belum membolehkan seperti itu. Jalannya adalah taukil wali bil kitabah. Jadi kasusnya kalau ada mantennya itu walinya jauh, nggak usah khawatir dengan taukil wali bil kitabah yang dikeluarkan oleh KUA tempat KTP bisa, domisili bisa, terdekat di sana. Seperti itu. Jadi yang membuat surat pernyataan ini tentu wali nasabnya sendiri ya Pak ya, dan ditandatangani. Yang membuat KUA di sana. KUA. Iya, KUA di sana, kemudian berikrar di hadapan Pak Kepala KUA sana, disaksikan 2 orang saksi. Ya seperti itu. Dan itu satu lembar itu sudah cukup. Ketika sudah diterima oleh KUA yang melaksanakan sudah dilaksanakan. Seperti itu. Cukup dengan satu surat saja sudah bisa. Nggak usah keluar biaya tiket pesawat karena jauh tuh. Iya, mungkin di Zimbabwe sana ya Pak ya. Iya, kemudian kalau dia mungkin sakit ya nggak usah, bisa dengan alasan tadi tempatnya jauh, tetapi kami biasanya menggunakan dengan taukil wali bukan dengan wali hakim. Oke. Nah, itu ya teman-teman perbedaannya antara taukil wali dengan menggunakan wali hakim. Karena tidak serta-merta semuanya menjadi wali hakim ya kalau misalkan wali nasabnya tidak ada ataupun tidak hadir. Bisa dilakukan dengan taukil wali, dan itu memang harus ada satu lembar surat yang sudah disahkan juga. Ya, seperti itu. Baik. Kira-kira Pak Akam, adakah satu lagi kasus yang mungkin menarik ingin Bapak Akam sampaikan juga ke pemirsa yang sering terjadi juga terkait wali hakim yang sering terjadi di daerah kita? Ya, mungkin yang paling saling krusial dan juga saling debatable, artinya saling berbagai macam istihad ya di dalam kasus antara wali hakim dengan wali nasab. Itu sering ditemui di dalam ketugasan kami di lapangan, yaitu tentang nikahnya anak daripada orang tuanya itu hamil duluan. Artinya bahwa ada anak yang di dalam di dalam akte kelahirannya dengan nikah orang tuanya itu tidak lebih dari ketika kelahiran yang normal, misalnya kok tidak 9 bulan kok cuma berapa itulah, itu yang menjadi sering menjadi penafsiran yang sering terjadi di KUA. Artinya bahwa ada beberapa pemahaman tentang itu. Jadi ketika anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah tapi dalam keadaan hamil, yang bisa menjadi permasalahan nanti adalah walinya. Nah, mengacu itu ketika kami itu ada 3 pandangan ya. Ada 3 pandangan. Yang pertama menyatakan bahwa walinya ketika anak dilahirkan ketika orang tuanya hamil duluan itu, maka nasabnya tidak bisa mengikuti orang tuanya. Itu pandangan pertama. Itu wali hakim. Kemudian yang kedua, ada yang menyatakan bahwa walinya adalah wali nasab. Ya, itu berdasarkan ada 2 pegangan dari kami. Kitab sucinya KUA apa? KHI, Kitab Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, di situ menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Maka di dalam hal itu ketika anak lahir ketika dalam waktu kehamilan orang tuanya, maka dia tetap menasabkan ke orang tuanya. Nah, itu sesuai dengan KHI dan
pasal 1 Undang-Undang nomor 174 pasal 42. Kalau KHI-nya pasal 99. Artinya bahwa tetap ketika anak hamil duluan orang tuanya tetap walinya nasab. Bahkan mengatakan bahwa sekarang nikah, besok lahir itu tetap dalam ikatan perkawinan yang sah dan menuju kepada walinya adalah wali nasab. Nah, kemudian yang ketiga kalinya menyebutkan ada dua kemungkinan. Ketika anak dalam kandungan itu usianya 6 bulan, 6 bulan di dalam kandungan, ketika lahir itu walinya nasab. Tetapi ketika di dalam kandungan kurang dari 6 bulan, maka istilahnya adalah wali hakim. Jadi ada walinya seperti itu. Tetapi kami di dalam di dalam KUA itu yang kita berpegang kepada Kementerian Agama itu menggunakan KHI dan Undang-Undang nomor 174 yang menyatakan bahwa memang anak yang sah ketika dalam ikatan perkawinan. Maka walinya tetap pada merujuk kepada orang tuanya, artinya boleh menjadi walinya bapaknya seperti itu. Itu yang sering terjadi di KUA dalam ketugaskan kami tentang menentukan siapa walinya anak yang dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan hamil seperti itu Mbak Yasmin. Jadi itu mudah terdeteksi karena saat pengumpulan persyaratan itu ada melampirkan akta kelahiran ya Pak ya. Wajib dari kami ketika anak itu lahir dalam anak pertama itu harus menyertakan buku nikahnya dan buku nikah itu disinkronkan dengan akta kelahirannya. Jaraknya nanti Pak Penghulu sangat paham dan sudah paham. Nah, ternyata ini anaknya dalam keadaan orang tuanya hamil duluan seperti itu. Nah, ketika dalam keadaan dan posisi seperti itu maka barulah nanti diketahui untuk misalkan baru bisa menggunakan wali hakim. Nah, ini sebuah pemahaman yang penting ya teman-teman Ruang Tumbuh, karena memang banyak di lingkungan kita mungkin kita tidak ketahui, tapi harus menjadi pemahaman bersama untuk saling mengingatkan bersama juga ya Pak ya. Ya, kita cuma bisanya membantu informasi biar ada pemahaman ketika mau menikah itu tidak ada pandangan sedikit kan tidak bingung. Nanti sebelum menikah, wah saya nggak punya wali gimana ini, bingung. Wah wali saya jauh gimana ini. Wah, saya kok nggak punya ayah, gimana walinya seperti itu. Kalau tidak punya ayah memang otomatis adalah wali hakim. Artinya bahwa dia itu lahir bukan sebagai ikatan perkawinan dan di situ nanti merujuknya kepada akta kelahirannya. Di situ mesti disebutkan binnya nggak ada. Maka otomatis itu adalah wali hakim. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya teman-teman pembahasan terkait seputar wali hakim ini. Tentu akan ada pembahasan lainnya ke depan yang akan kita kulik seputar permasalahan yang sering terjadi di lingkungan kita yang sekitar. Terima kasih Sobat Ruang Tumbuh sudah menyaksikan podcast Ruang Tumbuh kali ini. Nah teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di perjumpaan podcast Ruang Tumbuh berikutnya. Hadirkan ilmu untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.